Presiden ke-7 RI Joko Widodo merespon putusan pra-peradilan yang dimenangkan Roy Suryo. Sementara terkait sidang pokok perkara, Jokowi menegaskan bahwa dirinya siap menghadiri persidangan jika diminta serta akan menunjukkan ijazahnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerima sebagian gugatan pra-peradilan Roy Suryo terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo dalam kasus fitnah ijazah Jokowi. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Roy Suryo tidak sah. Menanggapi hal itu, Jokowi mengaku terkait kasus yang melibatkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, Jokowi akan menghormati proses hukum yang berlaku jika dirinya dipanggil oleh majelis hakim. Jokowi menekankan komitmennya untuk membuktikan keaslian ijazah miliknya. Ia menyatakan bakal membawa dokumen asli ijazahnya dari SD sampai S1. Hal ini berlaku untuk kedua persidangan, baik untuk perkara Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Diketahui babak baru kasus fitnah ijazah Jokowi kini tengah bergulir di meja hijau. Terdakwa Dr. Tifa telah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 2 Juli lalu. Sementara itu, berkas perkara terdakwa Roy Suryo masih menunggu jadwal persidangan resmi lantaran Roy sempat mengajukan gugatan pra-peradilan. Tim Liputan News melaporkan. Pengamanan Polda Metro Jaya diperketat pasca penggeledahan di 12 lokasi terkait penanganan 3 kasus korupsi. Penjagaan ketat dimulai dari pintu masuk hingga gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Berbeda dengan hari-hari biasa, penjagaan markas Polda Metro Jaya pada Kamis pagi tadi diperketat. Sejumlah personil BRIMOB ditempatkan di beberapa titik, dimulai dari pintu masuk hingga ke gedung Ditreskrimsus. Patroli keliling juga dilakukan. Penjagaan diperketat pasca penyidik Kortas Tipikor Polri dan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menggeledah 12 lokasi dalam sejumlah kasus dugaan korupsi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Roy Suryo dan Dr. Tifa mengaku mendapat ancaman pembunuhan menjelang persidangan terkait polemik ijazah Jokowi. Roy dan Tifa juga mengaku mendapat berbagai bentuk intimidasi. Orang saya bilang borgol aja, yang semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang. Semua lain kok. Dalam sebuah podcast atau siaran yang diunggah tim kuasa hukumnya Refli Harun, Roy Suryo mengungkap ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan Dr. Tifa. Ancaman pembunuhan diungkap Roy Suryo terjadi di luar rumah sakit usai dirinya menjalani pemeriksaan kesehatan pasca penangkapan. Menurut Roy dan Tifa, ancaman yang muncul tidak membuat mereka gentar karena seluruh aktivitas terdokumentasi melalui siaran langsung. Roy dan Tifa juga menilai ancaman dan intimidasi menunjukkan ada pihak-pihak yang khawatir menghadapi proses pembuktian di pengadilan. Akan sidang itu, sidang kita betul. Kalau kami kan siap, bismillah, kita siap, udah persiapkan segala macam, ilmu hukumnya kita siap dengan melalui kita, kemudian kita juga sudah rapat, kita sudah simulasi, jadi kita siap. Yang nggak siap itu bikin kayak gini nih, bikin teror, bikin intimidasi, segala macam cara mereka lakukan, yang mereka katakan itu padahal kita bukan aib, itu kan sesuatu yang biasa aja. Itu kan yang terjadi, itu biasa. Siapa orang punya kan? Ada tuh yang teriak-teriak di luar rumah sakit. Berani banget. Emang berani saya karena benar. Katanya mereka juga berani ngapa-ngapain. Orang saya bilang borgol aja, yang semua polisi saya bilang memang benar. Kalian mau bunuh Roy Suryo sama Dr. Tifa, saya bilang. Semua lain kok. Iya. Enggak bisa. Karena kami live sudah satunya live. Jadi ini udah tahu mau dipaksakan ini. Itu aja.
Dr. Tifa akan menjalani sidang kedua yang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi pada Kamis 9 Juli. Sementara Roy Suryo akan menjalani sidang pra-peradilan keduanya terkait status tersangka pada Jumat 10 Juli. Pada pra-peradilan pertama terkait penangkapan, penggeledahan, dan penahanan, Majelis Hakim memenangkan Roy Suryo. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus ijazah Jokowi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang beragendakan pembacaan keberatan atau eksepsi dari kubu Dr. Tifa. Sidang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sidang beragendakan penyampaian keberatan atau eksepsi dari pihak kuasa hukum terdakwa Dr. Tifa terkait kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas ijazah Jokowi. Dalam eksepsinya, kuasa hukum Dr. Tifa menyatakan dakwaan yang dibacakan jaksa pada sidang sebelumnya tidak berdasar. Kuasa hukum Tifa menilai harusnya jaksa menuntut terdakwa berdasarkan alasan yang jelas. Pemirsa, Indonesia mencetak sejarah baru di sektor energi dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam. Indonesia berhasil mengimplementasi energi baru terbarukan, yakni biodiesel 50% dengan campuran minyak sawit atau B50. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan BBM jenis B50 atau biodiesel campuran minyak sawit 50%. Implementasi B50 ini merupakan keberlanjutan inovasi B40 yang berbasis komoditas kelapa sawit. Presiden menegaskan hadirnya B50 bisa mengurangi ketergantungan impor solar yang selama ini dilakukan. Selain itu, B50 merupakan langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi yang berasal dari komoditas unggulan dalam negeri. Presiden berharap B50 menjadi kekuatan ketahanan energi dalam negeri secara mandiri agar upaya impor bahan bakar terutama solar bisa dihentikan. Selain itu, dengan pemanfaatan B50 berbasis kelapa sawit diharapkan berdampak besar terhadap keberlangsungan produktivitas dan kesejahteraan petani sawit di seluruh daerah. Kemandirian energi B40 tidak cukup. Bahkan pada saat itu saya mendorong ke arah B100. Tapi menteri-menteri saya meyakinkan saya, Pak, dengan B50 saja kita sudah tidak import solar lagi dari luar negeri. Industri aset kripto Indonesia memasuki babak baru dengan hadirnya pemain global melalui kemitraan bersama perusahaan lokal. Langkah ini diharapkan memperkuat ekonomi digital nasional sekaligus mendorong regulasi dan perlindungan konsumen yang semakin baik. Membangun kepercayaan dan memperkuat BTSE Indonesia resmi diluncurkan melalui joint venture dengan PT Aset Kripto Internasional sekaligus melakukan rebranding platform NVX. Kolaborasi ini menghadirkan teknologi, infrastruktur perdagangan, dan likuiditas global. Sementara tim lokal fokus mengembangkan pasar dan pengguna. BTSE Indonesia juga telah mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pedagang aset keuangan digital. Dengan izin tersebut, layanan deposit, penarikan, dan perdagangan aset kripto dalam rupiah dapat dilakukan sesuai regulasi. Masuknya investasi dan teknologi global menunjukkan meningkatnya kepercayaan terhadap pasar kripto Indonesia. Untuk mendapatkan license ini, kami cukup berusaha untuk mengikuti peraturan-peraturan yang ada, dan pastinya kami mengikuti arahan-arahan dari semua regulator untuk memastikan consumer protection atau perlindungan konsumen tercukupi.